versi kedua kata Rasman, nggak ada duit. Mana yang benar? Kalau Gedean apa memang nggak ada duit si Rasman? kalau Rasman mungkin nggak ada duit 20 M buat itu gitu. Makanya dia bilang nggak ada duit kalau mintanya sama dia gitu loh. Oh, Tapi kan apa yang Rahman ngomongin itu kita harus tegak lurus. Wah, itu berbeda dengan orang yang negosiasi ke Rasman. Berbeda. Kalau kata dia ada tapi nggak sebanyak itu gitu loh. oh, jadi kata orang yang menghubungkan abang ke Rasman, duitnya itu ada, Tapi adalah gitu, tapi nggak sebanyak itu. tapi nggak sebanyak itu. Iya. Berarti Rasman memang tahu juga dong ada duit itu. Nah itu dia yang saya mau pertanyakan. Kalau Rasman nggak tahu, bodoh sekali dia. Iya. Kalau nggak tahu ya, abang nanti gini. klarifikasi lah. Sekarang kan gini. Lapor lagi juga boleh. Sekarang kan gini. Kayaknya gue bilang orang sekretaris dilapor, bilang orang apa dilapor. Iya. Kalau mau lapor lagi aja, biar Iya. capek dia. Lanjut. Jadi kan begini. Kalau Rasman nggak bilang "Oh, ada uangnya gini. Jadi yang ngajakin kita RJ ini kan semua ini hampir semua diajakin RJ gitu loh. Oh, Oleh termul. Jadi saya salah satunya Rasman. kalau Rasman kan katanya saya mau minta sama dia gitu. Tapi kalau menurut saya ngapain sama Rasman? Emang Rahman siapa? Iya. Tapi permasalahannya ketika mereka ngajakin nih kita RJ ini pasti kan ada nilainya. Kalau nggak ngapain mereka capek-capek. Betul. Gitu. Rasman itu kan seperti saya bilang kemarin di salah satu media top. Wah, ini ada Bang Ahmad Kosinudin. Luar biasa. Bintang tamu kita hari ini. Jadi Bintang tamu, bintang utama. oh, bintang utama. Oh, maaf. Minal aidin wal faizin dulu. Gua dimarahin terus nih. Itu adalah Michael. Ah, Sementara masih bintang tamu, cadangan dulu. Salah. Nanti akan masuk bintang utama. Waduh, jangan. Gue jadi lupa kan mau nanya apa kan sama Rasman kan, sama Bang Rustam. Nah, Bang Rustam. Jadi kan ada beberapa termul katanya nih yang berusaha mendekati Bang Rustam. Sejauh ini cuma Rasman doang yang diladenin. Kamu masa sini sarang penyambut. justru saya nggak meladeni Rasman gitu loh. Oke. Ini kan karena dialihkan ke Rasman. Oh, jadi Rasman itu pengalihan aja. Iya, sebenarnya kan ada jenderal katanya gitu loh. Nah, jenderal inilah yang pengen kita telusuri. Oh, jenderal ini siapa gitu ya? Iya. Karena abang merasa kalau jenderal pasti bisa mengurus RJ, tapi kalau Rasman belum tentu bisa. Bukan, kalau Rasman buat saya dia bukan siapa-siapa gitu, nggak penting. Nggak penting. Kalau jenderal ini kan ibaratnya kan dia punya pangkat ini kan nggak sembarangan ditaruh di pundaknya gitu. Ya. Jadi saya pengen tahu ini jenderal bener apa jenderal abal-abal gitu loh. Tapi kan Rasman itu katanya sudah jadi kuasa hukum 20 tahun. Sudah jadi Kalau wartawan. ngomongin Rasman dulu ini konfliknya si Mekel ini gue dibawa sama Rasman. Waduh. Bukan. Kalau itu kan dia kebetulan, ini saya menjelaskan dikit ya. Kebetulan kemarin Arif itu menelpon beberapa pengacara di sini. Tapi nggak ada yang mau. Yang mau cuma Rasman. Ya udah itu aja katanya gitu. Mungkin Rasman gini. banyak waktu. Pokoknya kan? kalau ditarik-tarik antara Rasman, Mekel sama Arif gue gak ikut-ikutan. Bukan, gue cuma mau nanya soal yang di rakyat bersuara 20 miliar itu kan Rasman yang membuka. Iya. Bang Rustam Ya, gitu. artinya berita itu ke Rasman bisa sampai ke Rasman itu ya ada campur tangannya kawan-kawan termasuk Arif, termasuk Jadi penghubungnya ini kan ada uang, tapi nggak segede itu. artinya kan ya kalau Rasman bilang itu harus tegak lurus. Nah, saya bilang mau Rasman tegak lurus. Bisa tegak lurus. Iya, jadi pokoknya Rasman nggak penting lah buat daerah. Nggak penting kan? Berarti sudah gagal. Oke. 100 triliun kalau ada kesehatan Jokowi 100 triliun secara terbuka. Penyerahannya secara terbuka aja apa ya? Iya ya. Supaya publik tahu siapa yang membukukan ini. Saya dengar Bang, ini masih informasi dari belakang layar. Katanya ada beberapa orang yang RJ, makanya si Arif semalam kan mengkonfirmasi juga. Michael pengen
kayak Egi dapat duit, saya aja nggak tahu dapat duit apa enggak kan? Kok dia bilang kepingin Jangan. kayak Egi? Kan gini, kalau pengen seperti Egi dapat duit, kalau dapat duit saya nggak apa-apa. Oh gitu. Nah, ya kan? Ya saya belum tahu Egi dapat duit apa Tapi enggak. kalau kayak Egi ke RG buat RG mah enggak gitu. Kalau dapat duit saya nggak apa-apa, kalau buat RG enggak gitu. Oke, dapat duitnya boleh. Iya. Tapi berdamai dengan Jokowi. Jangan, Minta kan, maafnya. jangan. Kan kita berharap Jokowi ini harus hadir di pengadilan, harus Jadi disidangkan. Bang Rustam nggak mau hadir di Solo ke rumah Jokowi dan menyatakan, wah ada translasi gitu. Translasi, rotasi, ijazah asli, Pokoknya embosnya asli, pencahayaan. Pokoknya nggak usah ngomong-ngomong embos itu palsu udah buat pasar pramuka. Fotonya buku tipis tuh kayak Mas Roy, bukannya Jokowi tuh. Kenapa lu? Jadi gini, Oh iya iya. jadi artinya gini. Kalau saya sih dari dulu kan perjuangan kami adili Jokowi, adili Jokowi. Oke. Jadi saatnya Jokowi harus hadir di persidangan di pengadilan. Walaupun dia lama atau tidak, yang penting hadir. Seperti halnya dulu Soeharto hadir, negarawan di dalam pengadilan gitu loh. Jokowi saya harap hadir dong gitu. Jangan jadi seorang cemen gitu loh. Harus seorang negarawan. Berani nggak masalah Jokowi kalau hadir di situ? Nah, kayak seperti itu. Terima kasih. Oke, kita tunggu. Kemarin kali rumor pendapatan 20 miliar itu niatnya menjajaki atau mau ngeprank? Niatnya untuk supaya dapat beneran duitnya saya kasih ke Ari. Oh gitu. Terima kasih. Kasihan Rasman tuh. Ya biarin aja Rasman. Kan akhirnya. Oh, Anda nggak kasihan sama Rasman? Ya ngapain kasihan, orang saya juga nggak kenal gitu loh. Oke. Terima kasih. Nah, itulah pernyataan salah satu tersangka ya. Nah, saya punya. Nah, setelah tersangka pertama kita minta keterangannya, sekarang tersangka kedua, Ibu Kurnia. Ya, silakan Ibu. Kenapa? Nah, kan ada isu Untung ke saya nggak ada ya. isu 20 miliar. Ibu mendapatkan tawaran yang sama nggak dari orang lain atau dari Rasman juga? Ada yang nawarin nggak? Bang Michael, saya tuh pusing banget ya dengar uang kayak beneran gitu. Jadi omon-omon jumlahnya besar, ngelihatnya nggak pernah begitu kan. Jadi saya tidak terlalu suka untuk bermain di wilayah itu. Ya, jadi saya tidak tahu apa-apa soal itu, tetapi bahwa soal RG ada yang menawarkan, baik yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal ada memang ya. Tapi tidak perlu kita ladeni, kan kita ini sedang berjuang nih. Nah, bahwa yang membutuhkan RG itu siapa bisa dilihat dari hal tersebut, bukan kami yang membutuhkan begitu. Jadi saya nggak pernah tahu soal uang-uang itu. Jadi ada tawaran ke Ibu ya? Kalau uang-uang nggak ada, tidak ada tawaran. Nggak berani juga barangkali ya. Oh, nggak berani juga. Iya. Tapi lucunya ketika Rasman ngomongin RG, ngomongin 20 miliar, tiba-tiba Bang Egi WA katanya, saya nggak terima uang katanya. Yang bilang Bang Egy cuma duit siapa, Bu? Enggak, itu kan pernyataan istrinya Arif malam itu katanya saya kepingin uang seperti Bang Egy. Mereka kepingin uang seperti Bang Egy. Kan seperti Bang Egy-nya dari mulut dia. Iya, betul. Ya berarti kalau Bang Egy tidak terima dengan pernyataan itu ya tanya ke Hani aja gitu Iya, kan. betul. Bang Bubur tuh, Bang Bubur. Ya, Pak, pertanyaan selanjutnya. Masalah uang, Bang nanti Bubur saya pernah sampaikan di- sama Pak. Nih, Ini enggak mic-nya. di approach Ini mic-nya. oleh Rasman atau siapapun Enggak mic dulu lagi. untuk menjadi perantara pemberian 20 miliar itu. Oh, kalau perantara 20 miliar saya nggak tahu ya. Tapi yang pasti RJ ini seperti jadi ladang apa ya? Bukan ladang amal, ladang cuan. Kadang amal. Iya kan? Jadi ladang cuan. Kenapa? Karena siapa yang berhasil mendorong RJ, sepertinya rewardnya besar gitu. Ini aneh ya dalam proses penegakan hukum pidana. Biasanya yang memohonkan RJ itu kan tersangka. Tetapi ini kok justru pelapor yang melalui the invisible hand saya sebut, yaitu tangan-tangan tak terlihat itu banyak mendorong supaya dilakukan RJ. Saya tidak pernah dihubungi oleh nama yang tadi Mas Bang Michael sebut. Tapi saya saya didekati oleh top leader dari relawan-relawan Jokowi, saya pernah. Oke, jadi Ya, untuk ada untuk sebut angka nggak? Seperti Bang untuk membicarakan rencana RJ. Dan itu datang dari kubunya sebelah.
Ada sebut angka nggak Bang? Seperti Bang Rasman kan ada angka-angka 20 miliar gitu. Saya kira tadi klarifikasi Bang Rustam jelas ya, Ya. bahwa itu tidak benar, itu berlebihan dan itu ngarang gitu. Oke. Ya, jadi nggak ada lah. Kami kalau ada uang 50 miliar, 20 miliar, mungkin kami nggak makan di kantin Polda Metro Jaya lagi, Iya. langsung makan di restoran. Ya. Kita sorot dulu makanan nih, bakwan. Nah, ini ada 1 miliar kayak begini. Ada ada kemarin beberapa teman, beberapa rekan Bang Bopur ya, Bang Bopur bahwa ditanya siapa tentang uang 500 juta untuk advokat ya Bang Bopur ya, alirannya itu berita itu atau hoax itu 500 juta ya. Nah, 500 juta. 500 miliar, ya? bukan 500 juta untuk advokat. Jadi Untuk siapa? Ulang-ulang. advokat Advokat siapa? advokat kita, tim kita. Jadi berita itu bergulir pada saat kita mendampingin para tersangka. Pertama itu pertama-tama itu disampaikan oleh Farhad Abbas di dalam ruang tunggu ya, di dalam ruang tunggu Polda. Nah, pada saat itu Farhad Abbas kan ada Bang Rustam juga tuh. Yang saat itu mana Bang Rustam? Nah, Bang Rustam. ya kan, itu kan. Pada saat itu kalian kan dapat uang. Terus saya bilang siapa yang dapat uang? Amit-amit. Terus Bang Rustam ambil Quran untuk menyumpah. Nah, itu ingat kan? Nah, itu karena beritanya katanya ada uang 500 juta untuk advokat. Terus saya bilang kita nggak ada, demi Allah, demi Rasulullah, kita aja kemana-mana jalan sendiri, makan aja kita bareng-bareng, ada bohir-bohirnya kita semua kok, ya gitulah. Terus tuh kalau gitu ngapain kalian mau, kata si Farhad, kalian mau ngapain capek-capek, kan ada yang terima, ya, ya, kalian mau kayak gitulah. Kalau kita kan lillahi ta'ala berjuang, ya jangan emang di situ. Iya, kalau saya memang cari uang, wah kita sorak ya, pada saat itu kita sorakin. Iya, 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 kalau itu jujur, kan kita semua nyorakin tuh waktu itu. Nah, terus tuh tanya Arif tuh yang tahu uang siapa yang terima. Dia menyebut ES itu si Farhad tuh. Terus tanya Arif, saya bilang bener Bang Arif itu ada istrinya. Iya betul, saya tahu sendiri itu. Nah, Tahu sendiri soal apa? soal uang yang dari dikasih kepada ES. Nah, terus keduanya di kantor kita pada saat meeting itu saudara Jagir yang menyampaikan sama Mulyadi bahwa dia melihat, Ada Girsa. nah betul, yang bahwa melihat uang di dalam amplop dan kresek hitam, Wah, kresek hitam. tas hitam. Iya, kantong hitam. Wah, luar biasa. Saat itu, nah kami kan berasa dong karena kemarin ada teman kita ditanya itu Bang Gopur sama Bang Jagir dikonfirmasi nggak ada, kita demi Allah kita tidak ada terima. Sekarang uang itu diserahin siapa? Terus kata si Jagir, si yang nyerahin si Arif diserahin ke ES, katanya begitu. Arif siapa itu? Saya nggak tahu. Arif Iksan. Nah itulah. Bersuara kemarin. Nah, itu Bang Jagir, Bang Gopur sudah klarifikasi, sudah menanyakan langsung ya kepada Arifnya ya Bang Gopur ya, yang soal 500 juta untuk advokat ya. Iya, nggak ada. Silakan nih tambahkan bahwa saya awalnya yang menggulirkan berita itu si Farhad ya di ruang tunggu Polda. Silakan Bang Gopur dilanjutin. Saya mau Tadi iseng. yang sudah klarifikasi. Saya jarang-jarang ketemu Bung Aka nih. Bung Aka. Nih katanya. Biar kelihatan agak sini ya. Oh ya, di sini aja biar kelihatan. Oh sini aja ya. Duduk aja, Pak.
Gimana? Katanya gimana? Katanya kan Ya. ada pembagian uang 500 juta untuk para advokat, benar nggak Bang? Ke kita maksudnya? Iya, ke para advokat dibagikan 500 juta. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kepada seluruh pemirsa, saya mengklarifikasi tidak benar ada pembagian uang kepada kami. Karena memang sejak awal kami menangani perkara ini dalam istilah hukum itu pro bono. Pro bono itu ya sosial lah. Karena kita memang punya tanggung jawab sebagai advokat di dalam kode etik advokat memberikan waktu kami sebagai lawyer untuk kegiatan-kegiatan publik, ya, bantuan sosial, bantuan hukum. Dan kami memang berkumpul di tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis itu memang dalam rangka memberikan bantuan hukum. Sekali lagi ya, kita kan memberikan bantuan hukum, bukan jasa hukum. Sehingga kita tidak pernah menerima operasional, fee lawyer, sukses fee dan sebagainya, itu nggak ada. Nah, adapun kalau dari pihak-pihak lain, misalnya dari klien kita nggak dapat, kemudian kita dapat dari yang lainnya. Sejak awal saya juga sudah kita rapatkan dulu, kita tidak pernah menerima bantuan dari pihak manapun. Sempat ada dulu usulan membuat rekening donasi, kita tolak. Kenapa? Memang akan banyak fitnah. Dan ternyata hari ini pun kita nggak buka rekening aja, fitnahnya luar biasa. Apalagi kalau dulu rencana rekening itu kita adopsi, bisa habis kita di rekening itu mungkin. Bahkan yang terakhir, untuk ngurusi buku saja, Saudara Rismon itu sempat secara resmi dalam rapat menawarkan ngurusi manajemen buku Jokowi white paper ya waktu itu. Agar apa? Agar bisa ya keuntungannya untuk biaya transportasi operasional lawyer. Kita pun tolak. Kenapa? Memang kita sejak awal memberikan bantuan hukum, dan kalau memang kita punya kebutuhan, alhamdulillah lah. Kayak Bu Firka ini kan ada lah, kalau hanya untuk warawiri ya. Apalagi Bang Samsir Jalil, ada lah untuk mersinya bensin untuk jalan lain, insya Allah Pak, gitu ya. Pokoknya kita semua memang ngeluarin duit, gak ada perjuangan gak ngeluarin duit. Tapi alhamdulillah karena kita juga kerja ya, dari perkara lain dapat biaya. Nah, untuk perkara ini kan bisa saling subsidi begitu. Jadi itu reasonable-nya. Jadi kenapa orang kemudian menuduh kita ini dapat uang? Biasa itu berangkat dari pikiran mereka dan aktivitas mereka yang memang terbiasa nyari duit dalam setiap upaya pembelaan. Sehingga dia berasumsi kalau saya saja nyari duit, berarti orang-orang itu juga nyari duit. Kalau saya aja dapat duit, orang-orang itu nyari duit. Dan itu nggak berlaku ke kami. Jadi saya juga mau tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, insya Allah masih ada orang yang benar-benar berjuang, benar-benar ikhlas, benar-benar tulus, tidak mencari bayaran. Bahwa ya, kemudian bahwa kita butuh, saya tegaskan tadi, iya, dan memang alhamdulillah selama ini masing-masing dari kita mampu menutupi operasional kita masing. Memang sebagiannya ada yang saling bantu-membantu lah, itu di antara kita. Memang kami sudah tegaskan, kalau itu bantuan di antara kita orang yang sudah kita kenal, memang nggak apa-apa, namanya orang yang kenal, bisa amanah. Tapi kalau misalnya ngedarin donasi, enggak ya. Soalnya tiba-tiba hari ini kita ditraktir sama Bang Jack ini bantuan yang sah. Kita terima bantuan dari beliau karena beliau kita kenal. Oh ya, kalau ini Jack asli, bukan Jack yang ngakunya Jack itu ya. Begitu. Terima kasih. Oke. Ternyata oke, thank you Bang. Ternyata tidak ada ya. Misi Bu. Iya, ternyata tidak ada pemberian uang 500 juta pada advokat ya Bang. Ya, ada yang mau komentar lagi nggak, Bang Samsir? Mau komentar tentang 500 jutanya advokat? Kalau bicara 500 juta atau berapa miliar pun, saya nggak mau juga membicarakan masalah itu. Karena sampai saat ini kita bersama-sama ini sudah boleh dibilang lebih dari satu tahun kita bersama-sama. Itu operasionalnya itu jalan. Dalam arti katakanlah dalam satu tahun itu 52 minggu, kita bisa 52 kali pertemuan seperti ini. Tapi memang orang akan berkata itu pasti ada dananya. Ada dana, karena memang setiap kegiatan yang namanya kegiatan itu ada orang, katakanlah ada prinsipal, ada lawyer, ada support, nah kemudian ada sistem. Yang ketiga ya maka adalah modal.
modal kita sebenarnya selama ini, modal kita cuma punya HP aja. Kita punya HP, kita ada kegiatan, kita share di grup kita, kemudian itu berjalan aja. Katakanlah hari ini kita ada acara untuk wajib lapor, kemudian kita akan konvers, kita umumkan di dalam grup kita. Kemudian kita semuanya datang ke sini, masing-masing, ongkos masing-masing, transport makan masing-masing. Malah ada yang nggak pernah kan dikasih ongkos kan. Jadi semua, jadi memang bohir kita tuh ada di HP kita masing-masing. Kita jalan berangkat sampai kita pulang. Memang dalam sistem ya manajemen apapun itu ada 3 unsur, ada orang, ada sistem, ada modal. Nah, bertanya kan semuanya, malah kita disuka di spill sama orang. Pertanyaan saya gini, Pak. Ini para lawyer ada yang mau menuntut nggak orang-orang yang menyebarkan isu bahwa ada pemberian 500 juta? Gini, kalau kita memang sama-sama ingin membongkar ijazah Jokowi, kalau hanya sekedar rumor-rumor seperti itu, kita nggak layani. Capek kita, nggak usah layani. Nggak usah layani deh, kita nggak usah layani. Jadi katakanlah dibilang ada uang 500 juta, saya dari tadi malas berkomentar ya. Tapi memang kita udah 1 tahun ada di sini bersama-sama, itu semuanya jalan, kegiatan semuanya jalan dengan uang masing-masing aja. Memang uang itu ada, tapi modal kita tuh cuma HP aja. Jadi dengan grup kita sampaikan semua kegiatan. Habis ini, nah ini ada, seperti sekarang ada yang naktir 100.000. Jadi buat saya masalah angka itu memang perlu uang, perlu modal, tapi bukan ada di grup kita yang ada memberikan kepada kita, sama sekali tidak, Pak Michael. Itu aja. Berarti ada yang mau komentari, Bu? Silakan. Jadi saya tegasin bahwa kami para lawyer di sini bukan tidak dibeli. Kami semua dari uang sendiri karena kami keterpanggilan kami untuk membongkar ijazah palsu. Jadi tolong buat para pembuat hoax biar tahu ya bahwa tidak semuanya itu harus dibayar, dan perjuangan kami itu bukan perjuangan yang dibeli. Perjuangan ini adalah dari hati. Uang satu, Nah, ada satu lagi ya. Ada satu lagi yang seharusnya, kalau menurut saya ya, ini orang juga harusnya dituduh dapat duit apa enggak, duitnya dari mana, ya. Ada seseorang tadi bilang saya fans beratnya Mbak Menu loh di live saya. Dan satu kamar lagi satu kamar sama siapa? Sama yang nonton? Nggak mungkin lah. Nah, saya mau tanya Mbak Menu, kan lawyer dituduh dapat 500 juta, Rustam dituduh 20 miliar, Pak JK dituduh memberikan 5 miliar. Mbak Menu ini selama setahun terakhir jalan-jalan keliling-keliling mengikuti kasus ini, dikasih duit berapa dan oleh siapa dikasih duitnya? Ini dong, pegang dong. Kita semua patungan, dan juga kita ini adalah saksi hidup bahwa yang namanya advokat, ya pengacara, mereka bekerja dengan lillah, dengan ikhlas. Karena benar katanya Pak Roy, tidak jarang kami juga ikut mengeluarkan dana, tapi kami ikhlas. Karena ini untuk kepentingan kami semua juga, termasuk yang bikin hoax itu tanpa sadar ya, kalau kitanya sedang memperjuangkan masa depan pendidikan anak-anaknya dia. Jadi satu kali lagi, tadi juga aku udah bilang kalau Jokowi adalah seorang pengecut, ya. Begitu juga dengan para termulnya yang bisa dibilang mereka itu adalah memproduksi hoax besar-besaran, dan akhir-akhir ini sangat tidak kondusif karena sudah menyerang ke pribadi-pribadi. Jadi jauh dari substansi masalahnya. Jadi saran saya sih ya, untuk kepada para termul-termul, ya, saya di sini sudah 2022 saya berjuang melawan Jokowi. Sejak Jokowi menjadi presiden, saya adalah orang yang pertama berteriak untuk Jokowi untuk mundur. Kenapa? Karena memang dialah biang kerok dari semua kejadian ini yang kita rasakan sekarang. Jadi jangan pernah berpikir dengan Anda memproduksi hoax-hoax itu kita akan mundur. Tidak.
Atau akan RJ? Ya RJ apalagi ya, nggak akan, karena jiwa kami adalah untuk kepentingan negeri ini. Jadi udahlah, lebih baik lu mencari akal semua bagaimana caranya untuk ijazah Jokowi itu ada, karena kita akan tutup terus. Iya, Itu aja. bagaimana cara membuktikan ijazahnya asli ya? Iya benar. Karena saya jujur nih Mbak Menu, ini sama Pak Janes juga saya harus jujur. Iya. Saya ini orang, selama ini saya nggak terlalu jujur sama dia. Suka menyembunyikan barang-barang dia di rumah. Nah, yang jelas saya ingin sekali, saya lah relawan Jokowi sejak 2012. Dan saya ingin sekali ijazahnya dibuktikan asli. Ya. Sehingga supaya keinginan saya ini terwujud, terbukti ijazah Jokowi asli, Ya. kita kasih ke lapor, kita kasih ke lapor-lapor di luar Polri. Ya. Kan UI punya, Oh. ITB pasti punya, Ya. Universitas besar. Kalau perlu Singapura. Ya, jadi Angkatan Darat. Angkatan Darat, Ibu. Makan dulu, habisin dulu makan. Ya, apapun lah itu ya. Apapun itu yang namanya Lapor Angkatan Darat katanya. Ya, ijazah Jokowi itu harus ada, karena sama ini kita hanya melihat fotokopinya dan memang belum ada. Iya, Sebetulnya itu kan bukan gampang ya. aslinya. Iya, bukan. Fotokopi masa Iya. asli? Kan gampang kan menyelesaikan masalah ini, sebetulnya gampang, tetapi Jokowi berani apa enggak? Itu aja. Oh iya, itu tantangan dari Mbak Ya. Menu. Siapa tadi yang bilang fansnya? Sudah saya kasih nih. Ya, Anda harus kasih super thanks ya. Ya, oke. Kesenangan. Karena saya udah hadirkan nih yang Anda minta. Ayo, sebut lagi siapa yang Anda pengen. Oh, Bohir. Ini Bohir. Bang Farhad, Bang Rasman. Akhirnya terbukti. Bohir kami adalah Jack. Tunjukin dulu Tunjukin uangnya, weh. Asik, gua dapat duit. bukan Jack yang sebelah. Oh, bukan. Kalau Jack yang sebelah, Bohir untuk yang sebelah juga. Uangnya mah nggak ada batasnya. Ini traktirnya nih. Di kantong ini kan ada 11.000 Iya. triliun. Kalau Jack yang sebelah kan punya tembok ratapan. Bang Jack punya tembok apa? Tembok apa ya? Tembok kebahagiaan. Ini saya ngomong kemarin, ini saya ulang lagi. Ini pertanyaan yang berulang-ulang nih. Waktu gelar perkara khusus, saya pernah ditanyain oleh rekan saya yang di sebelah ya, Bang Boy Kanu. ketua Pradi Bersatu. Dia kaget melihat saya ada di situ. Ganti mulu ketua Pradi Bersatu itu. Dia nggak tahu. Kadang si ini, kadang si itu. Itu Lanjutlah. saya dekat ya, omongan baiklah sama Bang Boy waktu itu ya. Saya samperin, Bang Jack kok ada di situ katanya. Saya juga kaget, Bang. Selama ini gimana? Ya saya ikut di situ. Waduh, kalau saya tahu tuh gimana aja. Gimana Bang mau nih? Saya mau tanya nih ke Bang Jack, ada nggak di sono? Maksudnya ada dapat duit nggak? Katanya kan? Enggak lah Bang, saya mah yang saya lillahi ta'ala aja lah. Malah kasih duit nih. Berapa? Terus sampai saya abang jujur deh, abang dikasih nggak di sana? Simbol aja di simbol. Ada deh, ada dapat dikit. Oh, ada deh. Ini mana nih Bang Boy ya? Waktu kita bertemu waktu di gelar perkara khusus itu pertama kita bertemu ya Bang Boy ya, itu yang saya ingat. Minimal meskipun ada deh, nilainya nggak penting, yang pasti ada kan gitu. Jadi dari tadi kita sudah meluruskan tentang 20 miliar, tentang 500 juta dan tentang berbagai hal lainnya. Jadi kalau pengen tahu tentang pendanaan, mungkin ya ini saran dari saya aja. Untuk Bang Farhad Abbas, untuk Bang Rasman Nasution, yang dari kemarin bertanya berapa sih pendananya, siapa sih pendananya dan seterusnya. Kalau saran saya, di sebelah sono kan sudah ada tuh Bang Egy Sujana, ya, Bang Damai Hari Lubis, Bang Rismon Sianipar yang sudah mendatangi rumah Jokowi. Ya masa nggak ditanya ke mereka sih waktu ketemu Jokowi kan? Harusnya Pak Jokowi nanya waktu itu, pendana kalian siapa sih? Berapa sih? Dikasihnya kapan sih, di mana, rekening apa? Harusnya ditanya yang detail. Sehingga sekarang nggak perlu lagi nanya Bang Rustam, nanya Pak Roy, nanya segala macam. Karena susah ya, susah untuk dijawab menurut saya. Mereka ini nggak bakalan jawab. Kalaupun ada, mereka nggak bakalan jawab. Yang mungkin bakal menjawab itu adalah 3 orang itu. Jadi tanya aja ke mereka. Ya, kira-kira gitu. Ada yang penting nggak Yan? Pertanyaan yang penting nih, biar gua jawabin. Iya, misalnya ada yang ngefans sama Menu, ada yang ngefans sama Bang Gofur, nih ada Bang Gofur nih sebelah gua.
Bang Bogor, tempo hari kan katanya waktu Arif Nugroho diperiksa itu ditanya soal katanya Arif Nugroho pengelola akun Egy Sujana. Gimana itu? Oh iya, apakah Arif Nugroho yang diperiksa itu betul pengelola akun Egy Sujana? Katanya. Oh, Arif Iksan itu mah. Yang dipanggil malah Arif Nugroho. Oh, coba Bang Hari. Kan abang tadi yang barusan nyeletuk. Kenapa? Arif Nugroho itu bukan pengelola akun Egy Sujana? Arif Nugroho bukan. Siapa? Dia pengelola akunnya Langkah Update. Jadi Kontributor di jadi lapangan. pengelola akunnya Egy Sujana siapa? Nah, itu Arif Iksan. Yang kemarin ada di Rakyat Bersuara itu bukan? Iya, ternyata dia dibohong juga tuh sebetulnya. Teman-teman juga bilang banyak bohong. Termasuk saya juga jadi korban. Korban apa, Bang? Beli buku tanggal 16 Februari, tapi mau lebaran muter-muter nggak sampai-sampai itu. Gara-gara Arif Iksan? Iya, gitu. Yang kasihan saya nggak enak sama sahabat saya aja tuh Bang Ian. Oke. Kasihan dia tuh. Memang dari awal juga banyak ya komplain tentang buku ini. Yang seharusnya dikirim satu jadi dikirim dua, harusnya dikirim ke alamat ini jadi ke alamat sana. Tapi ya sudahlah. Ke Bandung. Bandung kan. Padahal ke mana harusnya? Harusnya ke Jakarta. Oh, Jakarta mana? Kan buku Timur, utara. Haji Supri yang beli, tapi ke Bandung akhirnya saya rolling tuh uangnya orang tuh. Akhirnya sampai sekarang ada keslip satu, tapi udahlah itu. Ya udahlah. Permasalahkan lah. Nggak perlu kita permasalahkan, tapi ya itulah kekurangan-kekurangan dalam manajemen. Kadang-kadang kita perlu introspeksi diri juga ya. Gimana, Bang? Masih ada yang penting nggak? Kalau nggak, gua tutup live-nya nih. Yang penting adalah Yang penting asik. kami sudah tegaskan berkali-kali tidak ada pendana dalam gerakan ini. Ya. Ya, tadi kan sudah kami tunjukkan tuh, ada beberapa bohir kami di sini, ada Bang Jack, Bang Janis tuh kadang-kadang juga jadi bohir. Sini Bang, lo kadang-kadang kan juga jadi bohir Bang. Ya, bayarin es teh manis. Iya, bayarin kopi. Hah? Kopi apa? Bayaran kopi. Saya bayarin dong, tapi uangnya dari situ. Itu mah bukan kebayaran. Bang Michael melalui Sentana TV kadang-kadang Ya, bayarin juga kadang-kadang saya teman-teman. Itu poin-poin kami doang. ya. Kadang-kadang juga Bang Samsir Siregar, kadang-kadang saya juga, kadang-kadang yang lain. Jadi tergantung Tapi kondisi. saya bilang ya, ini kita harus jujur nih di antara kita semua. Ada nggak sih di antara kita yang pernah ketemu Pak JK sebenarnya? Wah, seumur hidup pun saya nggak pernah loh. Ini kayaknya nggak ada yang pernah ketemu Pak JK, tapi kok dituduh Pak JK ini sebagai salah satu pendana katanya. Ya, jadi itu fitnah yang sangat kejam. Tapi saya yakin Barreskrim Polri tadi saya udah tegaskan. mampu akan mencari siapa yang membuat itu. Bang Rismon kan dulunya adalah sahabat dekatnya Bang Michael. Ya, dulu. Kalau sekarang? Sekarang diblokir kok, gimana? Lo diblokir apa dia yang blokir? Dia yang blokir saya. Oke, berarti masih ada niat baik dong untuk tetap berteman. Oh, saya punya niat baik selalu. Berteman ya. Dan dulu Bang Rismon sering sama di sini duduk bareng-bareng Ya, ini. betul. Makan bareng-bareng. Ya. 11.000 triliun persen palsu. Ya. Tiba-tiba sekarang Bang Rismon sudah ada di tempat lain ya. Iya, tempat lain. Alam lain. Oh, alam lain ya. Negeri antah berantah. Negeri Ya. antah berantah. Sebenarnya Pak Bang Rismon fokus saja untuk memenuhi persyaratan RJ yang diinginkan Pak Jokowi. Ya. Ya kan? Di antara beberapa persyaratan RJ itu Bang Rismon harus menulis buku. Ya kan? Katanya Mungkin dia sekarang sedang sibuk nulis buku itu ya. Oh, berarti di tepian Danau Toba yang indah. Mungkin. Bali ke Akademi. Yang jelas dia tidak di luar negeri. Saya dulu ngefans loh sama Bang Rismon. Karena Bali ke Akademinya itu. Ini ya. Penelitiannya itu. Cuman sekarang Bang Rismon fokus aja untuk memenuhi persyaratan RJ, nggak usah buka front. Ya. Nggak usah buka perang. Ya kan? Karena masalahnya gini Bang, saya kasih masalahnya soal syaratnya Pak Jokowi itu ya. Dia bilang harus menarik buku Gibran Endgame. Yang diteror itu adalah reseller yang menjual paling banyak. Salah satunya saya. berarti Bang Michael melalui Sentana TV menjualnya paling banyak. Saya menjual sekitar hampir 1.000 Bang Ian ya.
Bilanglah hampir 1000 ya. 1000 eksemplar. Bang Ian juga melalui langkah update menjual hampir 1000 juga. Tapi gimana cara narik buku-buku itu? Nggak bisa. Saya bilang itu buku tidak bisa ditarik lagi. Karena kalau itu ditarik, Bang Rismon harus mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan pembeli. Yaitu totalnya ya mungkin kalau katakanlah 7.000 buku yang sudah laku, 7.000 lebih, dikali 100.000, berarti 700 juta. Banyak juga ya. Banyak. Kalau ada uang 700 juta itu, saya bersedia, Bang Rismon, membantu Anda menarik buku ini, ya. Anda kirim uangnya ke saya bagikan nanti ke pembeli-pembeli yang dari saya minta bukunya kembali biar ditarik. Kalau itu syaratnya Pak Jokowi gitu loh. Ya. Karena saya juga kasihan, kayaknya dia kejepit. Maju kena, mundur kena. Gitu. Tapi pasti pembeli meminta seperti itu. Atau jangan-jangan pembeli yang nggak mau dikembalikan uangnya pun ya akan menuntut. Karena sudah ditipu. Contoh saya jual ketoprak nih ke Bang Gofur. Aduh Bang, sorry Bang, itu bukan ketoprak. Ternyata itu somai. Taunya abang udah makan nih, udah makan setengah. Waduh, saya ditipu dong. Kan gitu. Nggak mungkin dong. Tidak mungkin ada penyelesaian yang baik dari situ. Pasti akan jadi masalah. Berarti para penjual buku itu, ya, kalau ada yang mau melaporkan bisa juga itu ya, korban. Bisa? Ya menurut saya bisa. Bang Jack, nah saya harus tanya ahlinya nih. Ini kalau soal tipu menipu, korban masalah uang, nah ini ahli hukumnya Bang Jack. Bang Jack gini, ada orang jual buku, supaya bukunya viral, dia kasih judul yang bombastis. Seperti Gibran Endgame. Seperti misalnya Gibran Endgame. Wapres tak lulus SMA. Oh itu kan luar biasa judulnya. Kemudian bukunya sudah dijual kemana-mana. Ya. Laku 7.000 dalam sebulan. 7.000 dalam sebulan. Ya kan menghasilkan nilai rupiah yang sampai ratusan juta. 700 juta. Ya, 700 juta. Tapi ternyata tiba-tiba dia mengatakan bahwa isinya nggak benar. Bisa nggak itu penipuan? Bisa nggak itu dilaporkan? Bisa masuk ke penipuan. Berarti korban penipuan konsumen? Iya, bisa. Bisa penipuan. Kenapa dia bisa penipuan? Dengan cara dia mengatakan putu ini layak untuk wapres apa segala. Ketika ternyata dia sendiri yang mengatakan akan ditarik lagi. Berarti kan dia sendiri mengatakan nggak benar gitu. Berarti begini, itu kasus sama seperti kasusnya dokter apa? Richard Lee. Oh, Richard Lee. Betul. Di produknya itu konon katanya dia menyebut ada item dalam produk kecantikannya. Ya kan? Tapi ternyata setelah dilaporkan dan dilakukan penyidikan, item yang ada dalam produk kecantikan itu ternyata nggak ada. Oh, makanya misalnya dikiranya asam folat, taunya asam sulfat. Nah, misalnya begitu. Misalnya ya. Karena dengan dia mencantumkan nama produk itu atau nama zat itu di dalam produk kecantikannya itu kan yang menarik minat publik. Betul. Sama seperti buku. Dicantumkan atau dibuat satu judul yang menarik perhatian publik. Itu kalau dalam hukum perlindungan konsumen itu pelanggaran itu. Jadi kita harus bawa itu dalam konteks undang-undang perlindungan konsumen. Wow. Gimana tuh Bang? Ya, komentar sedikit aja. Betul, seperti apa yang dikatakan Bang Gofur. Ini Bang Gofur selalu kan kalau ada apa-apa telepon saya, Bang begini Bang. Saya langsung nyamprokin nih. Saya jujur aja. Bang Jack ini kan senior saya di UI. Tentu lebih berpengalaman, ilmunya juga lebih mumpuni dari saya. Iya kan? Jadi saya apa-apa suka berkonsultasi dengan Bang Jack selaku senior saya dari UI. Oke, berarti jadi itu alasan saya. Berarti Jack itu bukan hanya ada di UGM 85 ya? Oh, Kehutanan. Wow. Katanya kan ada sebentar. Jack. Bang Jack, coba ceritakan sejarah nama Jack yang terkenal itu Bang. Apakah tahun 80-an itu sudah ada Jack belum? Belum ada. Dulu kalau ada kan, Jack ya kan. Jack itu kesannya dulu apalah preman. Oh, preman. Ya, karena berarti preman yang KKN di Ketoyan 85 itu. Ya, itu kalau 85 saya rasa belum ada. Belum ada ya. Ya, karena kenapa waktu itu saya
dipanggil karena nama saya, udah tahu kan nama saya, terus sulit banget manggil nama saya itu. Terus kawan-kawan sepakat, ya sudah, panggil aja nih Bang Jack ini, panggil Jack. Akhirnya panggil, udah. Terkesan sudah hoki juga. Nyangkut lah, nyangkut ya. Padahal nama aslinya adalah Aspardi Piliang. Wah, jauh amat. Iya. Jadi seperti itu. Jadi saya sedikit nih, yang saya sangat ini dengan Bang Rismon ya. Harapan saya tadi, kalau case ini sudah selesai, atau kalau kita bisa membuktikan, ya kan, kasus ini. Saya pernah berjanji sama Bang Rismon pada saat itu, Bang, kalau selesai kita pengen saya jalan-jalan ke Bali G. Oh iya boleh. Nah, sampai kami itu sempat nyanyi gitu. Saya masih ingat tuh nyanyi. Mungkin Bang Michael juga ada ya. Nyanyinya Pulanglah Udah. Wah, Ada rekamannya itu. Iya, Pulanglah Udah ya. Nyanyi kita semua itu. Iya, ada Bang Jamada juga. Saya sangat senang banget tuh. Karena pada saat itu saya udah melihat ini Bang Rismon perlu kita hibur ini. Dan Bang Rismon sendiri yang meminta lagu itu, Pulanglah Udah, bernyanyilah kami gitu kan. Ya. Tapi saya dengan kondisi sekarang saya jadi kecewa saya sama Bang Rismon. Jadi saya nggak kepingin saya jadi ke Bali G gitu. Padahal janji banget gitu, Bang kalau kita rame-rame Bang ya, selesai kita ke Bali G gitu. Ya kita Bang mancing-mancing. Mancing bahasanya gitu. Itu yang saya. Itu Bang Michael ya. Terkait dengan penjualan produk, buku, ataupun barang apapun yang merugikan konsumen, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Di pasal 61, dalam pasal 62, ya, itu banyak sekali ketentuan ancaman pidananya. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan 2 miliar rupiah. Waduh. Ada yang pidananya 2 tahun atau 500 juta rupiah. Ya, ini 5 tahun yang tadi pertama. Lalu ada pasal 62 tadi ya, 62. 62, Bang. Tapi harus diuji dulu, Bang. Apakah yang menulis buku itu pelaku usaha bukan? Oke. Iya, jadi harus dibuktikan dulu. Karena unsurnya kan pelaku usaha yang betul. Kalau menurut saya sih yang menjual buku itu kan manajemen. Ya. Manajemen itu tadinya ada 10 orang di situ. Tetapi setelah ya seperti Arif Iksan katakan lah, saya kan sudah dipecat. Sekarang manajemen yang tersisa ya tinggal 4. 1 Rismon Sianipar, 2 istrinya yaitu Vivian Siahaan, 3 Arif Iksan, 4 istrinya juga Hani. Jadi suami istri ini yang tersisa nih. Jadi kalau memang ada konsumen yang mencari itu, nanti akan saya saya lanjutkan ke manajemen. Karena pelaku usaha dalam definisi Undang-Undang 899 adalah setiap orang perseorangan bisa. Oh, perseorangan. Ya, atau badan usaha. Ya. Jadi perseorangan baik badan hukum maupun bukan badan hukum bisa ya. Ya, yang diberikan kedudukan untuk melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama. Jadi perorangan yang melakukan aktivitas penjualan itu disebut juga pelaku usaha. Pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehingga ketika penulis menghasilkan satu produk karya buku dan dia jual dan dia dapat manfaat, benefit dari situ, jelas para konsumen itu aku yang hakim. Kalau ada yang melaporkan bisa kena. Wow. Pasal kerugian konsumen. Ini bahaya ini kalau ada yang beneran. Jadi sekarang gini. Boleh abang mau dampingin advokasinya? Boleh abang mau dampingin advokasinya? Jadi gini. Ini ada Pak Kapolda di sebelah saya. Gini Bang Jades. Saya Kapolda ada dia terus. Jadi Bang Rismon ini sekarang mengharapkan SP3 karena ingin tidur nyenyak. Ya, karena menarik buku. Ya. Ada 2 buku yang dia tarik. Iya. Buku JWP dan kemudian buku Gibran Endgame. Hanya buku JWP itu kan nggak bisa ditarik karena penulisnya kan 3. Sementara di buku Gibran Endgame itu penulisnya sendiri. Bang Rismon adalah penulis tunggal. Nah, kalau ada pihak-pihak yang merasa kecewa dengan buku itu, yang awalnya mereka tertarik membeli karena tertarik pada judulnya yang menyita perhatian,
kan judulnya nggak main-main itu bro. Gibran Endgame, Wapres, tak lulus SMA. Wih, itu judulnya kan bombastis Kalau banget. Janes tak lulus SMA, orang Nggak ada yang beli, nggak ada yang beli. Tangkap semua, aku tangkap karena saya lulus SMA, ya tangkap. Tapi kalaupun itu dibuat oleh Bang Michael, judul buku itu nggak ada yang beli. Nggak ada lah. Siapa yang peduli Janes lulus apa kagak? Iya kan? Karena di situ pasti nggak ada ketertarikan konsumen. Ya, tapi karena dibilang Wapres tak lulus SMA, Dan nembaknya Gibran. iya. Wapres yang menjabat. Itulah yang membuat konsumen tertarik untuk membeli buku tersebut. Nah, sebenarnya ini ada juga Kalau satu pihak yang kena para tipu. pembeli-pembeli itu merasa tertipu dengan buku ini dan kemudian dilaporkan dengan undang-undang perlindungan konsumen, Tapi bisa sampai 5.000 laporan gimana nggak ada pilih itu? nah, jadi beberapa cukup beberapa konsumen Kan aja. bisa digabung Pak Kan Janes. semua LP itu misalnya beberapa orang, ada 5 atau 6 orang korban dari buku tersebut. Mereka buka LP ke Baris Krim atau ke Polda. Kalau daerah-daerah Iya. Coba kita sampaikan sama-sama. Jadi Kita dukung Pak James Bon. Janes Bon. Janes Bon Janes Bon. Udah santai aja. Apa? Udah. wajib lapor. Wajib lapor WL. Ini wajib lapor ke berapa? 735? 21. Tadi saya itu. Baru 21. Sebetulnya itu udah cacat prosedur. Ya. 21 pas dong. Oke, 21. 21. Tadi aku mau bilang 212. Duanya. Ada. 21 tuh kalau dalam permainan kartu jit. Oh iya. Jit dan it. Ketahuan dong. Jadi dari tadi Pak orang ini mengatakan menceritakan tentang Rismond dengan buku itu karena salah menarik satu buku. syarat SP3 itu Gimana bisa narik? Bukunya buku bertiga kok mau ditarik? bukan yang Gibran Endgame itu, tapi pada dasarnya kalau memang ditarik kalau memang nggak benar berarti dia penipuan dong. Nah, iya. Sudah benar. Dan konsumen Tapi akan ini komplain. saya juga sedikit ngomong nih, Bung si Arif mungkin nonton ya, Pak Rismond nonton ya, karena kita masih merasa waktu itu masih berteman. Saya tidak mau lapor Anda masalah ISBN palsu itu. Wow. Ada di situ kau palsukan, punya Kompas, punya Gramedia, kau bikin di situ. Jelas. Ini pidana ini. Pidana cuma karena saya aduh kesel banget lihat aduh udah pendek lagi nih orang gimana sih banget sih. Ya iya loh memang pendek kalau Arif jangkung itu penghinaan. Oh iya ya. Arif pendek. Iya. Ya, karena kalau dia pendek dibilang tinggi itu baru menghina ya. Kalau pendek Ini dibilang pendek, menghina iya juga. juga. Oke, kalau saya dibilang kurus gak menghina kok. Menghina orang besar. Senang malahan. Orang besar dibalik. Tentang malah saya. Oke. Jadi Pak Arif hati-hati SBN palsu itu kalau mau saya laporkan bisa ditangkap langsung kau. Kalau ini bukan penghinaan loh ya. Jadi ini Mas Heru Sugeno sama Mbak Agi Beta itu mengatakan di off the record bahwa ketua Ceboker ya Basar itu adalah kreator konten mesum. Waduh. Jokowi rayakan ulta ke-1 kumpulan buzzer YouTuber Nusantara. Jejak digital ketuanya kreator konten mesum. Jadi kalau Anda ingin melihat konten-konten mesum dari YouTuber Nusantara, segera cek channel Agri Fanani sekarang juga. Nih contohnya. Ah, Tuh apa nih? Bangladesh. Aduh, ngeri kali. Ngeri kan? Bahasanya tuh. Yang Ini aja macam deh, ini masih aman nih. Video Sur Aprilia TK itu. Ini Bangladesh. On. Kayaknya nggak ada N-nya, nggak ada Gak ada N-nya. N-nya, gak ada N-nya. Berarti kok. Ya ini TKW nekat. Ini artinya apa? Mbak Widi. Artinya gitu. Oh gitu. Gitu deh. Nih, viral video TKW cantik lagi nganu. Nganu. ngeri kali. TKW. Ini, aduh. Ini loh ya. PC terangga Ini tersebar. isinya si Agri Fanani alias Toyib Fanani. TKW pezina. Namanya Toyib aslinya. Bukan Agri. Kok TKW semua sih? Dan memang dia mungkin spesialisnya di situ. Oh, spesialis TKW mesum. Ini pramugari cantik-cantik dibilangin Bang Janes. Ngintip. Pramugari cantik buka baju lagi nih. Waduh, Pak Jokowi. Tukang ngintip. Pak Jokowi kok milih ketua kayak begini ya? Mau dia bilang kan itu hanya thumbnail. Justru itu thumbnail inilah membuat orang tertarik. Ini clickbait. Iya. Membuka orang kalau ini thumbnailnya salah juga salah tetepan. Full miso-miso cocot. Waduh kata-katanya jelek banget.
Ada muka Aiman lagi. Lah iya, nih Mereka ada Medi Junior. Oh iya ada. Ada gitu. Untuk orangnya udah pulang. Iya. TKW Hongkong diket. Aduh, jelek. Waduh. Jualan apem lagi. Aduh. TKW jualan apem gosong. Ini TKW diremas disodok. Waduh. Inilah kanalnya si Toyib Fanani. Toyib. Agri Fanani, ketua Ceboker. Pernah ya Pak Roy sekali bersama dia di sebuah TV? Pernah ya? di sebuah TV. Terus dia pakai baju apa? Baju dokter. Oh, baju dokter. Baju dokter. Oh, pantas dia ngerti istilah-istilah biologis seperti ini. Makanya itu parah banget. Berarti dia tuh memang istilah-istilah medis ya. Bukan BO segala macam. Bukan medis Juniarto. Oke. Ya medis itu ya. Jadi Pak Roy ada nggak? Ini termasuk hoax yang dia sebarkan nih. Rismon bongkar rekaman pembicaraan dua pungir. Ya ini sama nih sih. Toyib Fanani juga. AF YouTuber Nusantara. Iya. Udah jelas lah. Udah jelas nggak ada membantah ini lagi lah. Ada. Ini dia. Jadi gini nih, si Yusuf Kala pinter juga. Betul. Seperti udah sudah kebetulan biliar kan mau ngambil silapan kita, mau nangkap Jokowi nih, pakai ini dulu. Nanti kan itu ditanya semua, ditahan nanti ditangkap siapa yang nyuruh kamu. Kalarnya si Jokodok juga. Ya, larinya ke situ lagi. Ini menarik nih, saya baru ketemu Pak Roy hari ini setelah tadi pagi menonton sebuah video Mosato. Oh iya. JK, laporkan saja saya. Anda belum baca sih isi beritanya, katanya gitu. Lihat nggak videonya Mosato terbaru? Yang masih lihat itu nggak cuma dilihat, ini sudah di screenshot. Mosato bakal gertak balik laporan JK buntut tuduhan provokasi makar kena jebakan Batman. Cepet kan? Luar biasa. Baru Michael baru Iya, saya baru baca tadi pagi, baru nonton tadi pagi nih. Print-outnya udah ada. Print outnya sudah ada. Rekamannya juga udah ada tak download. Dia dulu kan sombong banget tadi yang itu di sini. Dia bilang saya sudah baru dari Solo, berarti udah hebat dia udah ketemu Jokowi terus ini. Ini awalnya di video seolah-olah datang ke rumah barusan besok saya barusan tidur. Oh ngantuk sama dengan junjungannya. Oh iya. Terus sudah lihat berita belum? Kok gayanya dia sok belum lihat. Oh. Tapi setelah itu di dalam dia bisa cerita detail. Lah katanya belum lihat. Orang bohong tuh ya sejenis. Memang tukang bohong itu repot ya. Tapi untuk Bang Mosato ya. Selamat diperiksa kembali. Kok Bang Mosato sih? Dia ngaku namanya memang bukan Mosato. Laurentius Idar. Laurentius dia tapi bagus. Dia ngoreksi. Pak pengacaranya Pak JK. Nama saya bukan Laurentius ya, tapi Laurentius. Nah, betul. Sebenarnya sih cara menulis yang benar Laurentius. Oh gitu ya? Iya, kalau diambil dari bahasa Latinnya, karena itu kan nama baptis ya. Saya ini ya apa namanya berasumsi aja. Karena orang Katolik itu kan punya nama baptis dan nama yang diberikan ibunya. Kayak misalnya Janes itu kan nama yang diberikan ibunya, kan? Nah, Laurentius dan Irjan itu tidak ada Santo Irjan, tidak ada. Tapi Santo Laurentius ada. Misalkan Santo Franciscus Xaverius ada, dan segala macam. Oh, itu kayak guyonan saya terakhir sama si Omon itu ketika Car Free Day di waktu Gibran Endgame. Jadi waktu itu kita ada di depan halte. Terus di depan halte, kalau saya agamanya dia Katolik, jadi mungkin si Irjan harus memeriksa lagi tuh santo apa yang Anda jadikan apa namanya untuk waktu baptisan dia. Laurentius atau Laurentius. Laurentius itu gimana penulisannya gitu kan? Ya. Enggak, waktu itu ini hanya anu aja. Hanya iseng-iseng obrolan lucu aja. Ketika di depan halte itu terus kita ada kalau gitu pahlawan kita Jenderal Sudirman itu berarti non muslim ya gitu. Karena di situ tulisnya FX Sudirman. Oh, FX. Bukan, saya waktu itu FX itu mallnya, bukan Franciscus Xaverius ya. Cuman ya saya nggak tahu kalau ini apa kemudian. Tapi kalau Mas Gibran ikut pikul salib saat pawai Paskah. Toleransi, tapi antar umat beragama ini udah agak offset. Ya gitu. Kalau Muslim harusnya nggak usah ikut menonton. Itu oke. Kayak kemarin saya melayat sahabat saya, ya yang kebetulan Nasrani. Ya, ketika perayaan ketika upacara penutupan ibadah penutupan peti dan pengharuman, saya ikut berdiri. Teman saya bilang, "Pas kok berdiri, menghormati."
Tapi begitu ada upacara penaburan itu apa namanya parfum dan sebagainya, saya tidak ikut. Ya, karena itu masuk bagian dari upacara. Ketika teman-teman dibagikan buku, kemudian menyanyikan lagu-lagu penghiburan, saya nggak ikut. Ya, tapi kita wajib menemani dan kemudian ketika silakan berdua, ya kita berdua sesuai dengan Jadi kalau dari judulnya ini Pak, saya bilang itu sesat ini. Masa pawai pasca salib pikul salib itu Jumat Agung, bukan pasca. Salah hari lagi ya. Salah hari. Aduh, kasihan banget ya. Jadi dan sebenarnya Pak, ini kita memperjelas aja untuk saya kan Kristen, jadi tahu bahwa salib itu adalah hukuman terberat untuk para penjahat yang kejahatannya paling berat gitu. Pembunuh, pemerkosa dan segala macam itu yang memikul salib. Karena kejahatan manusia ini udah terlalu banyak dipikulah oleh Yesus, kira-kira begitu ceritanya. Itu hari Jumat Agung. Jadi Gibran ini memikul salib apa karena dosa dia terlalu berat? Kejahatan yang dia lakukan terlalu berat apa gimana? Tolong jelaskan Mas Gibran, ya kan? Karena apa urusan Anda memikul salib? Ya itu. Kalau saya nggak komen karena setahu saya di kepercayaan Muslim ya kami tidak dibolehkan ikut serta dalam satu upacara. Ya, saya juga kalau diajak ke acaranya umat Muslim tidak mungkin saya ikut sholat atau ikut apa. Saya ikut di luar aja menemani. Dan kemarin saya menghadiri upacara itu penutupan peti, kemudian ada para teman-teman sahabat-sahabat saudara-saudara kita pada bernyanyi. Ya udah kita ikut aja, ikut untuk berdiri, tapi tidak boleh ikut juga menyanyi dan lain sebagainya. Tapi supaya penutupnya gila nih, supaya penutupnya gacor nih. Pak Roy, sejak Rakyat Bersuara ada lagi nggak tawaran 500 miliar kek, berapa miliar kek? Nggak ada, tapi barusan malah saya dikasih sama warung ini 3M. Nih, kembalian 3M lagi kembaliannya 5.000, 500 50-nya nggak ada 100-an. Jadi 5.500. Ntar saya beli koin 50-an ya. Saya cari di online. Jadi 3M. Jadi Pak JK, dari Bapak tidak dapat 5M, tapi kita dapat bisa juga sih 5 juta. Iya, 5 juta 550. Dan yang jelas apapun itu tidak boleh adanya uang haram. Bukan gudang garam. Anti uang haram. Anti. Aduh, berkah hidupmu, tentram jiwamu kalau kamu anti uang haram. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai sini aja live kita. Terus ikuti dan jangan mau termakan hoax bersama kanal-kanal semua yang ada ya.